Itu yang akan kita bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda. Di studio sudah hadir di sebelah kanan saya Pak Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, di sebelah Pak Fuad, saya juga ingin menyapa Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Fena. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah sehat Mbak. Selain dua narasumber yang hadir di studio bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Nasir Tabara, wartawan senior. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Femi? Oke, kita terlebih dahulu membuka ke Pak Fuad ya. Iya. Pak Fuad, Indonesia ini kan sudah resmi bergabung dengan Board of Peace ini atau Dewan Perdamaian Dunia ini. Berikan gambaran ke kita, ini akan seperti apa Board of Peace ini? Kami dari KSP melihat bahwa Board of Peace ini sangat penting karena Board of Peace ini kan sebetulnya mandat dari UNSC, United Nations Security Council Resolution 2803 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2025 yang mengamanatkan sejumlah negara dan Dewan Keamanan itu untuk membentuk Board of Peace. Board of Peace ini sangat penting karena ini akan menjembatani konflik yang sudah lama terjadi di Gaza agar kita menemukan titik terang. Jadi Board of Peace itu nanti ada tahapan-tahapannya dan di situ ada 20 juga comprehensive plan apa yang harus dilakukan oleh Board of Peace itu. Dan di dalam Board of Peace itu juga ada kewajiban bahwa semua yang menjadi anggota Board of Peace itu harus melaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Jadi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini seperti disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Presiden Prabowo tadi itu merupakan monumen dan pencapaian sejarah yang dilakukan oleh Indonesia. Dan di sini kita melihat bahwa Pak Presiden Prabowo sangat tegas dan sangat menjelaskan bahwa ke publik bahwa Indonesia terlibat. Indonesia ini bagian dari rangkaian sejarah yang panjang dari pengakuan terhadap kemerdekaan Pancasila tahun 1988. Indonesia mengakui di situ. Setelah itu dilanjutkan dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia mengirim beras, mengirim bantuan kemanusiaan, mengirim dokter, mengirim dengan pesawat Hercules dan sebagainya. Dan saat ini bantuan-bantuan itu menuju langkah yang lebih konkret dan lebih komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa untuk mencapai perdamaian itu kita perlu memperjuangkan banyak hal, ada keberanian bahwa harga yang dibayar itu tidak cuma-cuma, tapi ini merupakan rangkaian dari visi, misi dan asta cita Pak Presiden bahwa Indonesia itu ingin menjadi berkontribusi secara aktif di tingkat global dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia misinya adalah menciptakan perdamaian di dunia ini dan itu kita wujudkan dengan terlibat dalam Board of Peace. Dan Indonesia terlibat dalam Board of Peace itu sebetulnya bukan tiba-tiba, tapi ini kan rangkaian yang sangat panjang. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Jadi bukan kejadian yang hanya kemarin di Davos tanggal 22, tapi ini benar-benar dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengkajinya dan pemerintah sudah melihat peluang-peluangnya. Dan nanti karena Board of Peace itu yang akan mengurusi semua, misalkan yang dimandatkan oleh Board of Peace itu kan membentuk yang disebut sebagai ISF itu International Stabilization of Force, dan nanti yang mereka mengurus administrasi dan otoriti di Palestina dan nanti akan menciptakan pemerintah transisi di Palestina atau di Gaza. Dan di sini kami melihat bahwa yang diperankan oleh Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya oleh Menlu itu sangat strategis dan sangat penting. Oke, artinya Indonesia ingin berkontribusi di kancah internasional dan telah dipertimbangkan dengan sangat matang dengan kajian yang begitu panjang begitu ya. Iya. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, dari teori hubungan internasional, bagaimana melihat lahirnya Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia ini? Ya, ini jadi satu hal yang menarik ya Mbak. Walaupun memang jadi titik tekan adalah kalau dikatakan bahwa ini mutlak hasil dari hasil UNSC 2803
Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan juga sebenarnya. Karena memang di situ ada Peace Council ya di dalam 2803 itu. Tapi kemudian jadi pertanyaan kan, kalau ini baik-baik saja, semua negara akan punya suara yang sama. Tapi dalam realitasnya sekarang anggota ini cuma 20, dan negara-negara Eropa ini secara serentak itu menolak untuk kemudian masuk ya. Dan memang ada beberapa problematika yang cukup krusial ketika kita melihat yang pertama, anggapan bahwa keberadaan Board of Peace ini sebagai kompetitor PBB. Karena dalam keberadaan, kalau kita baca charternya, itu secara tegas kemudian memang juga ada keraguan, bahkan ketidakpercayaan Trump itu terhadap institusi PBB. Sehingga kan anggapan bahwa ini akan mengganggu legitimasi, akan mengganggu tata kelola global, itu kemudian begitu besar muncul dari keberadaan Board of Peace. Namanya Board of Peace, memang sekarang laboratorium ya, sayangnya adalah ironinya adalah Gaza. Kalau kemudian di Gaza Trump menganggap ini satu hal yang sifatnya berhasil, mungkin dia akan menerapkan juga untuk wilayah-wilayah yang lain. Ditambah lagi juga dalam keberadaan Board of Peace juga menjadi kritik besar adalah sentralitas terhadap sosok Trump. Trump sebagai dua hal, Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan Trump sebagai personal. Dan ini menjadi satu hal yang cukup jadi titik tekan juga buat perhatian dunia internasional. Dan yang ketiga juga sebenarnya jadi titik tekan adalah ketika Anda mau jadi permanent member, Anda harus membayar sejumlah uang seperti itu. Artinya kan ini klub donatur eksekutif yang bisa memberikan putusan yang sifatnya signifikan seperti itu. Nah, tapi di titik yang bersamaan kita akan memahami, Mbak. Saya punya prinsip sebagai struggle from within. Jadi perjuangan itu akan dilakukan dari dalam. Kita memahami dalam konteks Timur Tengah, kita melihat bahwa Amerika Serikat ini adalah penopang besar bagi Israel. Ya kan, dalam konteks dia penyumbang paling besar dalam konteks pertahanan, yang outputnya 2 tahun terakhir 70.000 orang kemudian tewas di Gaza, genosida kemudian terjadi. Apa yang pengen saya katakan adalah power relation di Timur Tengah itu begitu kuat dan sentralitasnya masih di Amerika Serikat, dan PBB tidak mampu untuk melakukan hal itu. Artinya sebenarnya dari sini ada keraguan besar terhadap keberadaan PBB sebenarnya. Ya, PBB punya ruang yang sangat terbatas untuk kemudian memainkan peranan di Timur Tengah. Artinya titik tekan untuk menciptakan perubahan, ya struggle from within. Saya kemudian akhirnya melihat ada ruang-ruang situ. Jadi pertama secara konseptual mungkin dia bermasalah, tapi sebenarnya bisa jadi ruang untuk melakukan strategi yang sifatnya lebih dalam untuk melakukan perubahan dalam konteks Gaza. Karena jadi satu titik tekan adalah menurut saya apa yang dibicarakan terkait dengan Board of Peace ini kita bicara banyak dalam konteks pembentukan yang dinamakan dengan negative peace. Perdamaian dalam sifatnya menghentikan kekerasannya, gitu kan. Nah, dengan situasi internasional sangat tidak pasti dan segala macam, ruang untuk struggle from within saya pikir menjadi satu ruang yang sebenarnya bisa dielaborasi lebih lanjut. Pak Fuad, silakan direspon apa yang disampaikan Mas Agung. Iya, memang kalau kita melihat ada keraguan-keraguan bahwa ini ditumpangin atau dipimpin Trump, jadi itu membelok dari yang disampaikan atau yang diamankan oleh Board of Peace. Kami dari kantor staf presiden memandang bahwa sebetulnya undangan Indonesia masuk itu dan penerimaan Indonesia masuk itu bukan karena faktor Trump. Indonesia melihat bahwa Board of Peace itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Itu yang mengatur comprehensive plan terhadap perdamaian di Palestina itu. Terus yang kedua, Board of Peace itu juga yang mengatur tentang International Stabilization Force. Dan yang ketiga, Board of Peace itu yang mengatur tentang proses rekonstruksi di Gaza itu. Dan yang keempat, bahwa Board of Peace itu sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Sekretariat Negara dan oleh Pak Presiden juga, bahwa nanti itu ujungnya menemukan bagaimana ada two-state solution itu. Kan ini soal konflik Gaza dan Palestina dan Israel ini kan udah lama sekali, Mbak. Kita kadang-kadang kan, kebetulan saya dulu sekolah di S3 di Australia, dan waktu itu tiap minggu hampir kita ikut juga demo-demo tentang membela Palestina waktu itu. Waktu awal-awal tahun 2003 itu kita ragu-ragu apakah mungkin ada perdamaian di Palestina, karena di Palestina kan kita melihatnya harus secara objektif juga, bahwa di sana kan antara orang Palestina sendiri kan kadang-kadang seperti yang terjadi di beberapa tempat, dan itu sudah menjadi rahasia umum, mereka kan antara orang Palestina, antara Fatah dan Hamas kan nggak bisa duduk bersama-sama. Dan di sini saya kira inisiatif itu harus disambut dengan baik. Itu kan kalau dalam ajaran Islam kan ada
innamal a'malu binniyat, bahwa semua sesuatu itu harus dilihat dari niat baiknya. Jadi kalau kita melihat dari niat baiknya kan kita bisa, meskipun ada penyelewengan, ketidakbaikan dan sebagainya, tadi sebab disampaikan oleh Mas Agung bahwa struggle from within itu ya kita bisa berkontribusi mengoreksi gitu. Tapi kan mengoreksinya kita standarnya kan harus nggak mungkin 100% gitu kan, harus diturunkan standarnya juga, tapi ada negosiasi, ada dialog, ada diplomasi di situ. Dan kalau saya melihat ini kan soal politik diplomasi juga, meskipun sekarang anggotanya masih 20, tapi kalau kita melihat dari 20 anggota itu kan ada 3 negara yang masuk di board of peace, dan mereka ada di yang saya bawa di sini itu yang UNSC 2803, ada negara Turki, ada negara Arab Saudi, dan yang satunya lagi negara apa ini di sini, sebentar biar datanya kan harus konkret seperti itu. Dengan Mesir di situ masuk dalam chapter yang ada di UNSC 2803 itu. Ya, sekarang saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau dari kacamata Anda, bagaimana Anda melihat inisiatif Board of Peace ini, Pak Nasir? Halo. Pak Nasir, silakan. Halo. Pak. Terdengar? Ya. Terdengar Pak pertanyaan saya? Iya. Silakan Pak Nasir. Saya pikir begini. Oke, kita harus pahami konflik Palestina dengan Israel ini sudah ditangani oleh PBB lama sekali. 1947. Sekarang sudah 2026. Selama ditangani PBB itu kita melihat wilayah Palestina itu makin lama menyusut. Seperti yang kita lihat hanya di Gaza ini dan sedikit di West Bank. Dan banyak sekali kritik terhadap PBB yang dianggap tidak pernah mampu menyelesaikan masalah itu. Ini memang masalah yang hampir setua Republik Indonesia kalau dipikir-pikirkan. Kita kan tahun 45 ya, itu 47 udah mulai. Kita udah menjadi negara besar, tapi di sana malah konflik terus. Dan konflik itu membakar seluruh Timur Tengah. Jadi gagasan dari Presiden Trump ini adalah karena ketidakpercayaan dari dirinya terhadap PBB. Dan kita lihat bahwa siapapun presidennya di Amerika Serikat, semuanya itu di belakang Israel. Dan setiap kali ada pembicaraan di Dewan Keamanan PBB yang mencoba membuat sebuah resolusi yang dianggap merugikan Israel, itu pasti diveto oleh Amerika Serikat. Itu sebuah fakta sejarah. Seakan-akan lama sekali itu tidak akan ada jalan keluarnya. Tiba-tiba sekarang ada semacam Board of Peace, ya kan, sebuah yang membicarakan jalan keluar yang damai dengan masa depan di mana tidak ada konflik lagi di Timur Tengah. Ini sebuah pemikiran yang saya pikir out of the box dari Presiden Trump. Presiden Trump ini memang mengejutkan orang. Karena apa? Gagasan semacam ini mengambil risiko besar buat dia. Tapi gagasan ini dibicarakan juga pada sebuah momentum ya, ditandatangani juga itu di Davos pada waktu Presiden Trump mengalami kritik yang besar sekali dari sekutu-sekutunya di Pakta Atlantik, NATO, karena dia ingin mengambil alih Greenland yang selama ini dimiliki oleh Denmark meskipun otonomi. Selain itu juga, itu kritik banyak juga karena beliau, Pak Trump ini sudah menculik lah istilahnya itu Presiden Maduro. Dan tiba-tiba sekarang dia mengeluarkan sebuah inisiatif yang menggegerkan juga. Kenapa? Karena begini, di PBB itu kan hampir ada 200 negara ya. Tapi ini Trump itu menginginkan ada 60 negara yang menandatangani Board of Hope. Saat ini baru 20. Jadi masih sedikit sekali. Karena itu persoalannya yang harus dijawab adalah mengapa NATO 20 negara yang terkemuka di Uni Eropa itu sudah menolak gitu untuk menandatangani. Apakah nantinya ini suatu isyarat bahwa Uni Eropa akan menjadi independen dari Amerika Serikat?
Uni Eropa yang memang mempunyai kemampuan untuk menjadi sebuah super power ekonomi dan super power militer, itu sedang mempersiapkan diri ke arah sana. Dan kita lihat di sini juga bahwa Tiongkok menentang Board of Peace dan juga Rusia sikapnya harus dilihat. Jadi buat kita di Indonesia itu, apa kepentingan nasional kita dengan mendukung Board of Peace, of course, tentunya. Menurut saya, selama kita bisa membantu di Palestina tidak ada lagi orang-orang yang sengsara, dibunuh, disiksa, disandra, di penjara lama sekali, selama ada jawaban bahwa itu akan timbul sebuah perdamaian yang segera dan abadi, saya kira itu kita harus dukung. Oke, baik. Ini itu sebuah inisiatif yang memang harus dicoba, harus diberi kesempatan. Oke, baik. Harus berikan dukungan karena atas kesempatan inisiatif. Seperti ini belum tentu ada lagi. Kesempatan belum tentu ada lagi. Baik, kita akan masuk lebih dalam ya. Kita akan gali lebih dalam bagaimana kemudian peran-peran dari Indonesia setelah bergabung dalam Board of Peace. Akankah menjadi mediator terkait permasalahan di Gaza Palestina, ataukah ada peran lain yang sudah disiapkan? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau di segmen sebelumnya Pak Nasir menyampaikan inisiatif baik ini harus didukung karena tidak tahu begitu kapan kesempatan ini datang lagi. Yang jadi pertanyaan saya, kita ingin masuk lebih dalam lagi untuk menggali bagaimana sebetulnya peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace ini. Nantikah akan menjadi mediator, fasilitator, atau sudah ada peran yang sudah disiapkan untuk Indonesia? Pak Fuad. Iya. Ini diskusi yang menarik, Mbak. Indonesia kan banyak diragukan orang tidak bisa banyak berkontribusi. Tapi sebagaimana disampaikan dan diarahkan oleh Pak Presiden, ini kan sejarah baru bagi Indonesia. Dan dalam hal ini sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu kan menunjukkan dua hal. Yang pertama, bentuk sebuah konsistensi. Konsistensi bagaimana Indonesia itu punya perhatian terhadap dunia ketiga, terutama terhadap Palestina, dan itu tidak dilakukan baru pada bulan-bulan ini, tapi itu sudah menjadi komitmen Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno ketika memprakarsai KTT Asia Afrika di Bandung tahun 55, apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto ketika membentuk gerakan non-blok dan mensponsori dan memprakarsai ASEAN, dan baru ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan sebuah inovasi baru dalam politik luar negeri Indonesia. Apa inovasinya yang baru? Kita bisa melihat dan merefer kembali apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 23 September 2025. Waktu itu Pak Presiden bilang bahwa yang kita perlukan di Gaza untuk menciptakan perdamaian itu kan nggak bisa hanya berhenti pada perkataan dan janji, tapi harus dilakukan action. Dan action waktu itu Pak Presiden berkomitmen untuk mengirimkan 20.000 pasukan ke Gaza dan wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Dan untuk mengirimkan pasukan itu kan tahapannya harus melalui Board of Peace. Dan kalau dari kajian kita di kantor staf Presiden, kita melihat bahwa ada 3 hal konkret yang bisa diperankan oleh Indonesia dalam Board of Peace itu. Yang pertama, kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian yang masuk dalam International Stabilization of Force yang tugasnya menjaga keamanan di Gaza, melakukan rekonstruksi dan juga untuk melatih masyarakat sipil di sana. Yang kedua, Indonesia juga menyumbangkan keahlian-keahlian yang selama ini kan kita sudah banyak melakukan hal itu, tapi dengan masuk Board of Peace itu bisa lebih ditingkatkan lagi karena masuk struktur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga yang diamankan oleh UNSC 2803. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa di situ kan ada peran-peran negara Islam yang juga besar, misalkan ada Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memastikan dan bisa mengawal bahwa janji kemerdekaan Palestina itu nggak cuma angan-angan, tapi insya Allah bisa direalisasikan. Kalau dalam istilah usul fikih itu ada istilah menarik bahwa
malayut rokukuluh layut rokukuluh, bahwa sesuatu hal yang bisa kita tidak ambil semuanya itu jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita keinginannya 100%, tapi realitas di depannya cuma 25% atau 50%, itu jangan ditinggalkan. Justru yang ada kesempatan, ada peluang itu ya harus kita gunakan, dan kita bisa memperbaiki terus-menerus gitu. Jadi perannya sebagai apa? Singkat saja, mediator, fasilitator? Indonesia sebagai mediator, fasilitator, dan jembatan antara dunia barat dengan Islam, negara Muslim itu. Mas Agung, bagaimana nih sejauh ini yang sudah disiapkan untuk Indonesia adalah sebagai mediator, fasilitator, dan juga penjembatan gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Di atas semua itu sebenarnya memang dalam konteks hari ini Palestina tidak sekedar butuh solidaritas ini, tapi dia butuh mendapatkan keadilan. Bicara tentang Board of Peace, elemen Palestinanya hanya ditempatkan dalam hal yang sifatnya teknis dan administratif, ya, dalam pembentukan pemerintahan transisi, ya, dan itu para teknokrat Palestina, ya. Tapi dalam Board of Peace selalu ketika bicara masalah Timur Tengah itu selalu solusi from above, solusi dari luar gitu. Nggak pernah kita mendengar itu solusi dari bawah. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina, masa depan mereka seperti apa. Jared Kushner cerita tentang Gaza Master Plan. Yaitu rencana Jared Kushner dan para tim-timnya gitu ya. Tapi apakah itu kemudian sudah bertanya Palestina butuhnya seperti apa? Nah, poin penting saya sampaikan adalah Indonesia kemudian ketika sudah bergabung plus dengan negara-negara Muslim yang lain secara mutlak harus memperjuangkan keadilan, dan yang kedua tentu adalah sebagai pembawa aspirasi Palestina. Kalau kemudian tadi Pak Fuad cerita masalah mediator dan segala macamnya, tentu satu elemen yang paling penting juga adalah kemudian bicara tentang mereka punya akses nih. Negeri-negeri Muslim harusnya diberikan akses untuk kemudian bisa mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina gitu. Tidak semuanya kemudian akhirnya nurut dengan apa yang dikatakan oleh Trump. Board of Peace ini menurut saya adalah ruang diplomasi, bukan room to party, bukan room to ceremony gitu ya. Jadi sebenarnya struggle from within itu harusnya kemudian benar-benar dinarasikan dengan sebuah agenda setting yang memang benar-benar clear. Sebenarnya poinnya di situ yang pengen saya sampaikan. Jangan kemudian akhirnya ada risiko-risiko diplomatik yang akhirnya diambil oleh Indonesia. Risiko diplomatik sudah diambil dan ternyata misalkan akhirnya dengan kemudian kita kesannya adalah mengikuti Amerika Serikat, akhirnya kita dianggap sebagai lebih condong kepada Amerika Serikat dibandingkan aktor yang lain. Nah, jangan juga kemudian kita akhirnya melupakan elemen yang namanya PBB. Ya, kalau kemudian ada kekhawatiran global kehadiran Board of Peace ini sebagai kompetitor yang PBB, maka kita perlu juga mengaktifasi nih peran PBB seperti apa. Jadi jangan kemudian ditinggalkan. Ya, tapi kembali ke lagi poin utamanya adalah memang memperjuangkan keadilan Palestina, membawa aspirasi Palestina, ya entah tadi ya dalam bentuk ISF. Ketika bicara masalah International Stabilization Force, ya, maka kemudian memang harus ada peran-peran yang sifatnya kebersamaan dengan negeri-negeri Muslim yang lain. Kita nggak bisa kemudian menerima mentah-mentah, makan apa yang sudah disajikan di atas meja. Saya sebenarnya suka sekali dengan gaya diplomasinya Turki. Dia punya posisi tawar yang jelas, ditawarkan kemudian ISF, tapi kemudian ketika ditawarkan ISF, Turki sudah menawarkan, saya ISF maunya seperti ini, gitu ya. Turki punya posisi tawar, dan Trump itu karakternya sangat transaksional, gitu. Berarti kan ada ruang-ruang transaksional kemudian bisa didorong. Makanya kemudian saya menjadi poin pentingnya adalah bonding dengan negeri-negeri Muslim itu menjadi satu hal yang elemen penting. Kalau kemudian kemarin di PPTM itu Pak Sugiono cerita bahwa Indonesia punya peta jalan dunia Islam, itu peta jalan harus jalan, gitu. Bonding dengan negeri Muslim ini menjadi kemestian, bukan sekedar Islam itu, nilai-nilai Islam jangan sekedar dijadikan sekedar dia harus masuk dalam substance gitu ya, apalagi dalam arah diplomasi Indonesia, dan ini ruang yang sebenarnya harus diperjuangkan. Saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita melihat sejarah mencatat banyak forum internasional ini belum berhasil begitu untuk mewujudkan atau menyelesaikan konflik di Palestina. Apakah menurut Anda dengan hadirnya Board of Peace ini mampu menjadi langkah positif begitu untuk bisa menyelesaikan konflik di Palestina? Pak Nasir. Menurut saya ada kemampuan itu untuk mewujudkannya. Pertama, kehadiran dari Amerika Serikat dan kehadiran dari Indonesia. Indonesia selama ini kan kalau dunia Arab itu sudah jelas itu ada Saudi Arabia, Timur Tengah ada Turki, ada Iran, ya itu selalu yang jadi pemain utama. Tapi kali ini Indonesia duduk menjadi pemain utama di situ. Apalagi kalau misalnya nanti hanya 20 negara saja yang ada di situ, saya rasa akan bertambah sih ya. Indonesia peranannya itu akan didengar, dan apalagi kalau Indonesia memang juga
selain memberikan bantuan, memberikan $1 miliar, tapi juga mengirimkan pasukan yang selama ini sudah terbukti menjadi pasukan perdamaian yang efektif dan dihormati di setiap negara. Itu jangan lupa, kita itu sudah sangat terbiasa di dalam menjaga perdamaian di banyak negara, di Mesir, dan di dalam konflik antara Palestina serta Israel, itu Indonesia sudah lama sekali ikut. Jadi melihat hal-hal demikian itu, pertanyaan berikutnya apakah reformasi PBB diperlukan saat ini? Nah, PBB baru, kalau ada PBB baru, itu mungkin tidak ada lagi Dewan Keamanan yang seperti ada sekarang ini. Dan dengan sudah duduk bersama orang-orang negara-negara besar di dalam Dewan Perdamaian itu, Indonesia mempunyai posisi untuk suaranya didengar dan bisa melakukan semacam agenda setting, membuat agendanya yang bisa mempengaruhi. Orang khawatir bahwa Pak Trump itu akan mendominasi percakapan, akan mendominasi rapat-rapat. Memang itu ada kemungkinannya karena memang beliau orang yang pandai sekali menggunakan panggung. Beliau pernah jadi aktor ya di berbagai itu film dan televisi, dan beliau pandai berkomunikasi, dia pandai bernegosiasi, dia pandai menggertak sehingga orang takut. Nah ini dia menggertak juga nih kan, pasukan katanya kapal induk Lincoln sedang berangkat dari Pasifik ke Timur Tengah, dan ini kan juga selain melakukan perdamaian ada juga unsur ancamannya. Kalau ini tidak didengar, Amerika akan melakukan suatu tindakan militer. Dan menurut saya hal-hal semacam ini harus dibahas secara detail karena perdamaian itu tidak bisa dilakukan pertama tanpa melibatkan orang-orang Palestina sendiri. Itu udah pasti. Orang Palestina sudah lama sekali suaranya tidak didengar. Dan Indonesia yang memang mengajak orang-orang Palestina untuk tinggal di Indonesia, sekolah di sini, secara kemanusiaan sudah sangat berharga. Indonesia meningkatkan harkat, martabat, dan memberikan rasa simpati yang sangat besar dan mendukung Palestina dari zaman dulu ya, dari sejak konflik itu. Jadi jangan khawatir terhadap Indonesia. Yang kita khawatir adalah dampak dari semua ini apabila ini gagal. Kalau ini gagal, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dunia, terhadap politik dunia, dan bagaimana terhadap masalah sosial dunia, dan bagaimana terhadap lingkungan hidup. Ini suatu agenda yang juga kalau PBB tidak ada lagi, siapa organisasi yang menjalankannya? Dan apakah kita akan melihat ada lahirnya PBB baru yang dimulai dari Board of Peace ini? Itu sebuah kemungkinan. Pak Nasir juga sependapat ya dengan Mas Agung untuk bisa melibatkan warga Palestina dalam inisiatif baik ini. Tapi seperti yang Anda katakan bahwa inisiatif Board of Peace ini adalah untuk kemudian mendorong terwujudnya two-state solution. Apakah sejauh ini sudah ada framework ataupun kerangka kerja yang sudah dibangun untuk dalam waktu dekat nih segera dilakukan solusi untuk bisa menyelesaikan konflik di Palestina? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Dewan Perdamaian Dunia ini memiliki tujuan untuk mendorong perdamaian terwujudnya two-state solution. Lalu apakah sudah ada framework ataupun kerangka kerja yang sudah disiapkan dalam waktu dekat nih akan melakukan apa atau pembahasan seperti apa Pak Fuad? Terima kasih Mbak. Pertama saya akan merujuk yang diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo ketika menyampaikan pidato di Davos. Beliau menyampaikan bahwa kita berkumpul di sini di masa-masa yang penuh ketidakpastian besar, masa ketika perang terus berkecamuk. Beliau juga menegaskan bahwa sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Jadi kita melihat bahwa langkah-langkah setelah Indonesia bergabung itu langkahnya bahwa itu menebalkan dan membuat kita semakin optimis bahwa perdamaian di Gaza itu
bukan pepesan kosong. Kenapa bukan pepesan kosong? Karena kita punya empat fondasi utama. Yang pertama adalah ceasefire yang sudah disepakati. Yang kedua ada rencana rekonstruksi 20 poin yang jelas dari yang dilampirkan dari resolusi 2803 2025 itu. Yang ketiga yang mandat PBB melalui resolusi 2803, dan yang keempat ada struktur governance konkret lewat National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Dr. Ali Saad. Dan di situ merupakan itu, kalau kita melihat itu langkah konkret, karena itu kan nggak cuma angan-angan aja. Kalau dulu kan ada sejak Pak Presiden yang Amerika dengan Yitzhak Rabin, terus ada beberapa pertemuan dan sebagainya. Tapi kan waktu itu hanya pertemuannya biasanya antara Amerika dengan negara mana, Amerika dengan Israel, tapi tanpa melibatkan. Sekarang kalau kita melihat dari kacamata optimis, dengan bergabungnya 20 anggota tadi seperti disampaikan oleh Pak Nasir Tamara, itu kan kita melihatnya bisa secara optimis, karena 20 itu kan jumlah yang besar. Kita melihatnya jangan jumlah yang kecil, karena dari 60 yang diundang, 20 yang bergabung itu kan udah banyak. Kita kan harus melihat optimis dan bahwa nanti itu akan bertambah seperti itu. Dan kami merujuk juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kenapa ini sangat optimis, karena beliau kan sering menyampaikan bahwa kita penting untuk membangun kolaborasi tapi tidak melanggengkan konfrontasi, karena kolaborasi itu kan penting. Dan Indonesia dengan bergabung dalam Board of Peace itu kan langkah penting Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, bahwa Indonesia itu berkolaborasi tidak hanya di tingkat nasional, regional, tapi juga di tingkat global gitu. Oke. Mas Agung, dengan kondisi politik dan keamanan di Gaza saat ini, seberapa realistis target perdamaian Board of Peace ini bisa terwujud menurut Anda? Ya, dalam perdamaian itu, dalam bicara tentang studi perdamaian itu ada dua hal, Mbak. Yang pertama, kalau menurut Galtung ya, ada namanya negative peace dan positive peace. Negative peace itu adalah penghentian kekerasan, the absence of war, the absence of violence, seperti halnya demilitarisasi, gencatan senjata, ya, itu bagian dari penghentian kekerasannya. Ya. Dan yang kedua, dalam jangka panjang tentu akan berbicara terkait dengan positive peace, perdamaian yang sifatnya lebih langgeng, yang lebih harmoni dan segala macamnya, termasuk juga bicara two state solution itu adalah bicara bicara positive peace. Itu bicara dalam aspek yang sifatnya jangka panjang seperti itu. Nah, ketika bicara masalah yang sifatnya jangka dekat, tentu memang membawa suara aspirasi dari masyarakat Palestina itu menjadi satu hal yang sifatnya penting. Kalau ketika konstitusi kita memang turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan segala macam seperti itu, tentu menjadi bagian untuk kemudian punya agenda setting, itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diperhatikan. Kalau dalam statementnya Pak Sugiono kan menyampaikan bahwa fokus kita adalah untuk terciptanya kemerdekaan Palestina. Buat saya, kemerdekaan itu kemudian harus didefinisikan dalam konteks mendapatkan keadilan buat Palestina, self of determination tapi juga mendapatkan persatuan, dan yang terakhir tentunya tidak kalah pentingnya adalah keamanan buat Palestina itu sendiri. Ya. Artinya sebenarnya kita lihat sekarang Board of Peace dibentuk ketika sebenarnya sudah masuk fase kedua dalam setelah gencatan senjata. Fase kedua salah satu poinnya adalah Israel tarik mundur pasukan. Tapi dalam realitasnya di garis kuning yang kemudian disepakati saja, ternyata di beberapa titik ternyata bukan tarik mundur, justru makin masuk ke dalam. Betul. Artinya sebenarnya ini di mana keadilannya? Artinya sebenarnya dalam poin ini kalau kemudian punya intensi yang sama, ini kemudian harus didorong untuk penegakan dalam konteks-konteks seperti itu secara lebih berimbang. Jadi yang menjadi problem selama ini dalam bicara tentang Israel Palestina adalah kita selalu menempatkan dunia internasional selalu menempatkannya dalam posisi tidak setara. Ya. Gaza itu senantiasa di bawahnya Israel, gitu. Padahal dua-duanya dalam konteks bicara masalah perdamaian, dua-duanya harus posisinya setara, seimbang. Makanya kemudian menjadi poin yang sangat signifikan keberadaan aktor-aktor negeri-negeri Muslim ini sebenarnya. Bahkan saya berpikir bahwa kalau kemudian ada kegagalan dalam hal itu, ya sudah, toh juga ini kan bukan institusi yang sifatnya seperti halnya PBB. Ya harus tinggalkan kalau memang itu kalau sudah keluar dari garis apa yang kemudian sama-sama diinginkan secara bersama. Artinya kita harus juga punya posisi tawar yang
yang jelas dalam konteks ketika kita sudah berinisiatif untuk masuk dalam bagian dari Board of Peace itu sendiri. Oke, harus punya tawaran jelas begitu ya. Oke, saya mau ke Pak Nasir, pertanyaan yang sama untuk Pak Nasir. Pak Nasir, menurut Anda dengan kondisi Palestina saat ini, seberapa realistis perdamaian yang dicanangkan oleh Board of Peace ini bisa terwujud, Pak? Semua itu pernah dicoba untuk menjalankan perdamaian di sana, tapi gagal. Jadi ini ada kesempatan, berilah kesempatan ini kepada Board of Peace supaya mereka bisa mewujudkan perdamaian abadi yang menyelamatkan bangsa Palestina dari genocide dan juga memberikan mereka peran di dunia. Kalau kita melihat bahwa di sini kan ada charter of the board gitu ya, ada charternya itu bukan sembarangan. Jadi Board of Peace ini, kalau kita lihat memang Presiden Trump itu peranannya sebagai chairman sangat penting dan kelihatan digantikan kecuali kalau dia berhenti gitu. Dan ini kan dia juga berhak memberhentikan anggota yang dianggapnya tidak mumpuni di dalam itu. Dan dalam hal ini kan pertanyaannya adalah bagaimana anggota board itu bisa Presiden Trump itu mau mendengar semuanya. Saya merasa bahwa dalam hal ini hubungan-hubungan personal itu menjadi penting. Selama kita amati, Presiden Prabowo ini telah berhasil membuat sebuah hubungan personal sehingga ketika beliau berpidato di PBB, dia mendapat apresiasi dari Presiden Trump. Itu juga suatu hal yang penting sehingga bisa diundang. Indonesia sudah berpengalaman dalam mengelola banyak organisasi internasional. Ketika negara kita baru berusia 6 tahun, artinya berdaulat ya, tahun 49, tahun 1955 itu kita sudah berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di mana pimpinan dunia dari negara berkembang itu hadir di Bandung. Dan itu sampai sekarang itu gerakan non-blok atau non-aligned movement itu masih hidup. Indonesia ini dipandang sebagai negara yang bertanggung jawab dan sebagai sebuah negara yang membantu dunia ketiga untuk membebaskan mereka dari imperialisme dan kolonialisme. Oke. Itu dicanangkannya di tanah air di Bandung. Dan saya yakin Presiden Prabowo itu akan teringat selalu kepada semangat Bandung. Nah, karena itu saya nggak khawatir ya bahwa Presiden Prabowo akan berani mengatakan apa yang dianggapnya benar. Karena itu sudah terbukti. Dan memang tidak mudah. Tapi justru kalau mudah, buat apa Indonesia hadir di Board of Peace itu? Oke, baik. Justru pada ketika tantangan ini ada, Indonesia harus hadir. Indonesia harus dengan dunia. Sekarang, bagaimana kekhawatirannya? Kekhawatiran ketika Indonesia masuk ke situ kan ditanyakan kepada Duta Besar Iran. Bagaimana Indonesia masuk ke situ? Anda gimana? Duta Besar Iran mengatakan tidak apa-apa kok, itu hak Indonesia kan, gitu kan. Jadi artinya pihak-pihak yang juga berkonflik di sana juga sudah melihat bahwa Indonesia mempunyai peranan pada masalah jembatan itu putus. Indonesia bisa membangun lagi jembatan itu. Jembatan itu penting karena memang harus diinjak-injak, tapi dia akan membuat orang berkomunikasi, membuat orang yang jauh menjadi dekat. Okay. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menjadi bersahabat, menciptakan perdamaian langgeng di Timur Tengah. Jangan lupa bahwa tidak ada di kawasan dimanapun dunia ini terdapat konflik yang begitu panjang seperti Timur Tengah. Sudah saatnya konflik di Timur Tengah ini yang bisa menjadi suatu pemicu dari perang dunia ketiga, kalau tidak hati-hati menanganinya itu ditangani. Dan kehadiran Indonesia is timely, sangat penting. Dan saya berharap banyak kita bisa membantu membangun perdamaian yang adil, ya betul kata-kata yang adil. Dan itulah yang kita tunggu dari kehadiran kita di Board of Peace. Tentu itu Selamat berjuang. Baik.
Baik, Pak Nasir, tentu itu harapan kita semua agar perdamaian terutama di Gaza Palestina ini bisa terwujud, dan kita nantikan bagaimana kemudian langkah konkret dari hadirnya Dewan Perdamaian Dunia ataupun Board of Peace ini. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Mas Agung, terima kasih Pak Nasir telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.